Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir diminta oleh sahabat Al-Fakir Gusmo untuk memberikan wawasan sedikit tentang Sahih Nasab. Jadi Sahih Nasab itu adalah aturan yang dipakai oleh nakobah para ahlul bait Rasulullah SAW yang ada di dunia, dan aturan yang dipakai oleh para ahlul bait Rasulullah SAW di dunia itu adalah isbat sahih nasab secara ilmiah yang dia dapatkan dari negara di mana dia berasal, dan negara asal luhurnya. Minimal dia ada dua isbat, karena yang tahu kita, keluarga kita, semua negara di mana kita berasal dan negara seluruh kita. Ya, Al-Fakir dari Wali Songo, Syed Maulana Ainul Yakin Sunan Giri. Al-Fakir mencari nakobah yang ada di Indonesia yang mengurusi nasab Wali Songo ke bawah, dan itu saya temukan di Naat, Nakobah Ansab Aulia Tis'ah. Akhirnya saya isbat di Naat. Ini mana ya? Oh, nih tuh Naat. Akhirnya bekerjasama dengan kerja Maroko membenarkan bahwa Sunan Giri dan Sunan Kudus adalah jurus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nih, coba lihat. Di sini ada stempel-stempel, masing-masing itu ada departemen kebudayaan, departemen sosial, departemen pertahanan, nih, departemen luar negeri. Maroko sangat menjunjung tinggi nasab, makanya dia melibatkan pemerintah. Jadi di luar negeri itu pemerintah itu bersama dengan nakobah untuk mendata, dan ini dikuatkan oleh kerajaan. Nah, karena Al-Fakir juga pengen pribadi, akhirnya Al-Fakir mengisbatkan ini sendiri. Ini aku Al-Fakir sendiri. Nih. Dan PAM yang ada di Maroko untuk jurus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu bergelar Al-Qadiri Al-Musyawi Al-Hasani. Syekh Maulana Abdul Qadir Al-Jilani. Ini Syekh Wiyadi bin Muhammad Nasir bla 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 bla. Nah, sampai pudar lah stempelnya. Nah, tapi kebetulan kemarin sempat saya minta tolong untuk translatekan ke bahasa Indonesia ke Sekjen Naat. Nih, coba lihat. Jadi nggak sembarangan. Jadi menyambung antara satu negara dan negara lain, terus nyambung. Nah, kedua, saya dapat informasi bahwa di Indonesia ada nakobah yang kerjasama dengan kerajaan Turki dan 130 nakobah Basyaiban Al-Jilisi. Saya coba ke sana dan akhirnya Sahih Nasab. Nih, stempel 130 nakobah. Ini karena penuh, jadi ini ada Hashimiyun, ada Damaskus, ada Irak, ada Iran, Aljazair. Dan saya mengisbatkan diri juga ke nakobah Syuriah yang di bawah naungan Uzbekistan yang tersebar di seluruh dunia, dan ada juga termasuk di Yaman. Di Yaman saya juga ada. Ini nakobahnya. Jadi nih. Jadi sekedar pengetahuan bahwa nakobah satu dan nakobah lain yang ada di dunia itu pasti menyambung dia. Jadi nggak bisa untuk
bodoh-bodohi untuk manipulasi karena masing-masing data dia sedang kerjasama. Kerjasama mereka itu Siap Narkoba itu menamakan dirinya Nokobah, bukan Nokobah. Jadi persatuan narkoba dunia. Nah, karena saya dari keluarga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka saya mencari biar lebih kuat lagi. Sebenarnya yang lain sudah kuat. Maroko, siapa yang nggak kenal Maroko? Narkoba besar dunia kaya raya, nggak bisa diapa-apain. Akhirnya saya mencari narkoba yang ada di Damaskus khusus. Narkoba Al-Jilani sendiri. Ini narkoba Ashraf. Nih. Ini coba lihat. Sampel-sampelnya. Ini persatuan narkoba dunia. Nih. Nih. Alhamdulillah Al-Fakir juga mendapatkan dari ketua saya sendiri, Nakib Internasional. Beliau dari Brunei Darussalam. Pak Syaiban Adrisi, tapi cabang Brunei Darussalam, cabang Suria, Uzbekistan dan Aljazair. Coba lihat sampel beliau. Itu penghargaan beliau. Jadi Ahlul Bait asli itu di Arab itu sangat dimuliakan. Maksudnya dimuliakan itu berbagai macam penghargaan, berbagai macam syahada, washiko, bitoko itu pasti dapat. Karena mereka saling connect. Mereka saling menjaga keluarganya. Nah, kebetulan Al-Fakir alhamdulillah wa syukurillah, mungkin berkas laut yang Al-Fakir gaungkan minimal 20.000 sehari, istighfar 5.000 sehari, sudah bertahun-tahun ini mungkin ada berapa tahun lah pokoknya sudah. Al-Fakir akhirnya menjadi nakib. Al-Fakir mungkin saat ini satu-satunya juriyat Wali Songo, bukan saja syahadah, tapi menjadi nakib. Nakib yang ditunjuk oleh narkoba besar dunia Aljazair untuk wilayah Indonesia. Ini Al-Fakir. Nih. Nakib narkoba Ashraf. Seperti itu. Nah, oleh karenanya saya tegaskan sekali lagi, siapapun yang mengaku Ahlul Bait harus menisbatkan dirinya di narkoba di mana dia berasal. Bukan di Indonesia. Kalau kita di Indonesia ya di Indonesia. Astagfirullahaladzim. Kalau kita di Indonesia ya di Indonesia. Tapi negara luhur kita kan negara Arab. Kita ngaku misalnya dari Pakistan, kita harus narkoba dari Pakistan. Nah, untuk memperkuat itu semua, saya dapat informasi. Syarif Jun, coba deh antum coba-coba ke Turki. Itu narkoba dunia. Kalau kata Turki A, yang lain A semua. B semua. Nah, antum sudah A ini, Soheh nasab. Coba tes Turki. Kalau memang Turki Soheh, berarti 1000%, 1.000.000% nggak ada lagi bisa mengubah bahwa Wali Songo bersambung kepada narkoba di luar, Soheh nasab, khususnya antum sebagai Sunan Giri, benar, berarti sebagai jurid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Akhirnya Al-Fakir mencoba setelah 5 bulan di Maroko akhirnya disebut Soheh. Ini foto bersama dulu almarhum Abuya Syekhul Islam. Nah, sama Syarif Adnan Al-Trilasi, pusat kerja Maroko, jenazah simbolis. Dan sama ketua kami, ketua umum kami, Syarif Iljam. Nah, Abuya pengurus pesantren, ketua pesantren Genggong. Ini Syekhul Islam ini Iljam ini pengurus pesantren, ketua pesantren Al-Fatih Pamekasan. Nah, ini Syarif Adnan Al-Trilasi ini utusan kerja Maroko, penyerahan simbolis syahada nasab dari kerajaan Maroko. Akhirnya Al-Fakir mencoba mengisbatkan diri dibantu oleh ketua kami Syahid Ahmad Basyaiban Al-Adrisi yang ada di Brunei Darussalam. Beliau kebetulan salah satu nakib internasional. Kebetulan Al-Fakir langsung bawahan beliau, anak buah beliau langsung. Jadi Al-Fakir ke beliau menyerahkan data semua. Yang bikin aneh, ketika saya berusaha untuk mengisbatkan di Turki, saya ini kan sudah banyak nih
isbat ada puluhan negara, sebanyak memang nggak bisa saya pasang. Belum penghargaan, belum itu lagi banyak. Turki memang luar biasa sebagai ketua. Beliau tetap mengecek. Jadi kirim data lagi, umpuan data lagi, semua dikumpulkan. Apakah sal isbat kan data itu kan zaman dulu kan ada di tangan Belanda kan untuk mengubah nasab. Kalau untuk menghancurkan suatu kaum atau suatu negara kan hancurkan sejarahnya. Tapi ingat, data Ahlul Bait itu tersimpan resmi, tersimpan full di database para narkoba dunia. Kan narkoba dunia kan ada banyak kan, ada ribuan kan. Nakibnya ada ribuan juga, bahkan jutaan para ahli nasab. Ingat, bakal nasab itu ilmiah dan tidak orang alim, orang soleh, wali besar pun, wali kutub pun belum tentu dia pergi ambil hujah umannya kalau dia bukan ahli nasab. Bisa sebaliknya, biarpun dia tukang bangunan, biarpun dia ustadz biasa, jika dia pakar nasab itu dipegang omongannya karena nasab itu ilmiah, data. Nah ini akhirnya Al-Fakir melempar data ke Turki. Alhamdulillah setelah melewati 7 bulan lebih, benar bahwa Syekh Maulana Ainul Yakin Sunan Giri bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini kebetulan ketua kami Syekh Dr. Andes Munir Al-Husaini dari kabilah Al-Husaini. Ini Syekh Asraf Al-Kelani itu sama kayak Al-Jilani. Kalau di luar negeri Al-Kelani, kalau Maroko Al-Qadiri juga seperti ini. Kalau di luar negeri Al-Kelani ada Al-Jilani. Ini Al-Kelani sama ini. Kalimantan, kan? Kalimantan Indonesia. Nih, coba lihat. Kalimantan Indonesia. Jadi Al-Fakir alhamdulillah berkat salawat Rasulullah. Al-Fakir saat ini satu-satunya yang diisbat resmi oleh ketua Nakobah dunia. Dia ketua dunia karena dia paling tua. Nakobah paling tua dunia yang semua akan ikut. Andai kata nih Maroko mengisbat PAM-nya A, ya kan? Yang lain A. Turki dalam pengecekannya dia B, semua akan ikut. Karena Turki dihormatin. Dia Nakobah itu saling menghormati. Beliau sebagai ketua Nakobah dunia. Ketua Nakobah dunia. Jadi semua akan ikut. Karena dulu paling tua, wakilnya Mesir. Alhamdulillah semua dapat Al-Fakir. Jadi Sunan Giri sahih dilindungi oleh seluruh Nakobah dunia sebagai Ahlul Bait Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Salah satunya melalui Al-Fakir yang kacang-kacang ini nggak bisa apa-apa ini. Tahu cuma istighfar, selawat, bla 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 itu aja ya. Nah, ini coba lihat. Berkah itu semua, Al-Fakir diberi kepercayaan untuk mendapat gelar Profesor Honoris Causa. Saat ini masih Al-Fakir satu-satunya. Nah, Syarif Muhammad Junaidi dari Organisasi Persatuan Arab. Al-Fakir juga mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Nakobah kami, Damaskus. Al-Fakir juga mendapatkan ini yang biasanya dipakai oleh yang dimiliki wajib para nakib. Gelar Doktor Honoris Causa di bidang semuanya di bidang nasab ya, di bidang kaidah-kaidah sahib nasab. Majdi Al-Kelani. Coba lihat. Irlandia. Jadi alhamdulillah Al-Fakir negara barat, negara Arab lengkap sudah. Ini dari Nakobah India.
narkoba India. Ini dari Mesir. Dari Mesir, dari jajahan Mesir. Dan ini alhamdulillah Al-Fakir berkah itu semua sebagai nakib dan sebagainya, Al-Fakir menjadi duta perdamaian dari negara Irak dan negara lainnya ini. Ini dari Mesir. Mesir dan Turki itu narkoba yang gak bisa digetel. Soalkan ikut padanya. Nih, dari Mesir, VV. Al-Fakir itu penghargaan dari Liga Arab. Kalau di Arab katanya Liga Arab ini lebih tinggi daripada nasab, maksudnya kehormatannya. Dan Al-Fakir adalah tertinggi. Nih, lihat. Seperti itu. Jadi tidak ada narkoba besar dunia itu yang stempelnya satu nggak ada, atau dua nggak ada. Narkoba besar dunia itu yang sahih itu pasti dia memiliki beberapa stempel karena dia kerjasama dengan narkoba lain, saling link. Makanya zaman medsos ini dia bisa berbohong. Yang ngaku ahlul bait pas ketahuan dia dusta. Ya asli ahlul bait dia perlu simpan dia dalam gudang ketahuan karena data tersimpan rapi dan saling link antara satu narkoba dan narkoba yang lain seperti itu. Tapi ini kan semua nasab. Yang utama itu perbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang duha, istighfar, salawat, bersedekah dan lain-lain. Karena di Arab seperti itu. Di Arab itu dia hanya senang. Kayak tadi saya kan ngumpulkan di keluarganya, dia senang nempel di dinding-dinding nasab-nasab itu. Senang dia nempel di dinding nasab-nasab itu. Diposting di FB, di WA, di Instagram. Coba antum lihat di akun ana Syekh Muhammad Junaidi Al-Jilani, lihat pertemanan itu. Dia begitu semua, bukan ana aja, semua hampir semua narkoba itu. Dengan tujuan yang keluarga besar ana yang di Arab masuk ke ana dan nakib masuk ke ana, itu dengan tujuan untuk mengenal keluarga. Oh, Pam Al-Jilani dari mana dia? Di Japrinya kita akhirnya. Begitu. Nah, hal seperti itu juga berakibat akan ketahuan bila berdusta. Ketika kita pura-pura ini mengambil logonya, mengedit posting di FB ini, ketahuan Al-Jilani. Misalnya yang isbat Arifai Irak, yang isbat yang dapat itu. Jangan lihat Arifai, akhirnya di WA. Akhirnya ngecek, betul antum narkoba ini sipulan ini antum kasih begini. Seperti itu. Jadi seperti itu. Dan tidak ada yang berlebihan memuliakan gini Nabi itu begini, tidak ada. Di Arab tidak begitu. Di Arab itu hanya senang mengkoleksi isbat-isbat dari narkoba keluarga mereka, sesama ahlul bait Rasulullah SAW, sesama para asyraf, seperti itu. Ya. Dan sekali lagi Al-Fakir ngomong, jadi sahih nasab itu stempelnya pasti banyak. Karena sipulan yang disebutkan kayak Al-Fakir, Syed Muhammad Al-Yakin bin Yakub, Ibrahim bin Ishaq bin Junaid, Abdul Qadir bin Syu'ib, Abdul Jabal, Abdul Razak, Abdul Aziz Ahmad, ya kan? Soleh, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Syekh Abdullah bin Yahya, Muhammad Daud, Musa Abdullah, Musa Hasan Musanna, Hasan Sibiti. Nah itu Hasan Sibiti, Siti Mahjarah bin Rasulullah SAW. Nah itu hal seperti itu harus pengakuan masing-masing. Bagaimana kita mengaku cucu Nabi? Yang misalnya orang itu dari Afghanistan datang ke sini Indonesia, isbatnya di Jakarta, kan nggak mungkin. Isbatnya di Balikpapan, nggak mungkin. Jadi harus ada pengakuan dari Afghanistan. Kalian tahu dia kan kakek ini kan orang Afghanistan, ya kan? Nah setelah itu baru bawa ke Indonesia. Bukan kita dari Afghanistan, bukan kita dari Mekah, bukan kita dari Madinah, tapi isbatnya Indonesia. Emang Rasulullah dari Indonesia, Rasulullah dari Arab. Kalau keluarganya semua ada dari Arab. Jadi yang benar itu isbatkanlah diri kalian. Jika memang dari Indonesia, isbatlah diri kalian di Indonesia. Satu, benarkanlah, cross checklah nasab kalian ke narkoba yang antum sebut. Misal antum dari Syekh Jalani, lemparkan data antum ke Damaskus, ke Irak, ya kan?
ya kan, ke Suriah. Benar lah bahwa kita ini sebagai keluarga besar Jul Syahab Qadirlani. Tersambung enggak? Tersambung enggak? Dan sampai kita ngaku keluarga Ahlul Bait Rasulullah SAW, misalkan bin sebutkan yang ngakui kita, antum siapa? Anaknya siapa? Kan aneh. Mungkin itu aja. Penjelasan Al-Fakir. Lebih kurang mohon maaf. Ana. Ya kalau dari segi nasab penghargaan ya ana. Said Sarip Profesor Dr. Andes Honorary Causa Muhammad Junaidi bin Muhammad Nasir Al-Jilani Al-Azani, asal Jawa Timur, sekarang diam di Balikpapan Barat, Kalimantan Timur. Mohon maaf apabila ada salah kata yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Fakir.